Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Clarissa Karistiadayanti dengan NIM 22130622226. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuniarti Esi Utami MPD selaku dosen pengampu mata kuliah riset pendidikan dan teman-teman sekalian. Di sini pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Minat Peserta Didik dalam Proses Kegiatan Pembelajaran dengan Memanfaatkan Sumber Belajar berupa media video pembelajaran pada kelas 5 di SDN 14 Sempaci. Nah, pada proposal saya ini saya memiliki 3 poin latar belakang, yaitu pembelajaran konvensional cenderung monoton, yang kedua YouTube sebagai sumber belajar yang menarik, yang ketiga ada SDN 14 Paci yaitu pemanfaatan video belum optimal. Nah, yang dimaksud dengan pembelajaran konvensional cenderung monoton itu adalah di mana pembelajaran konvensional ini merupakan metode pembelajaran yang masih menggunakan cara-cara tradisional atau cara-cara lama, misalnya seperti metode ceramah, membaca buku teks, dan atau mencatat di papan tulis. Jadi metode-metode lama seperti ini itu sering membuat proses belajar itu terasa lebih membosankan, kurang interaktif, dan kurang melibatkan siswanya itu di dalam kelas itu secara aktif. Nah, yang dimaksud dengan YouTube sebagai sumber belajar yang menarik itu adalah di mana YouTube ini sebagai sumber belajar yang menarik, bahwa platform di YouTube itu dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang lebih interaktif, lebih visual, dan lebih mudah dipahami, sehingga dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa di dalam kelas. Selanjutnya itu adalah di SDN 14 Paci itu di mana penggunaan atau pemanfaatan media pembelajaran seperti video tadi itu yang seperti YouTube itu di sekolah SDN 14 Paci itu belum optimal, dan guru-guru juga jarang menggunakan media itu sebagai media pembelajaran. Nah, selanjutnya itu adalah fokus penelitian saya pada judul kali ini, yaitu ada 2, yaitu analisis minat peserta didik dalam pembelajaran dan penggunaan atau menggunakan media video di kelas 5 pada sekolah SDN 14 Sempaci. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Pada judul penelitian saya kali ini, saya memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama itu adalah apakah penggunaan media video pembelajaran dalam bentuk YouTube itu berpengaruh terhadap minat belajar peserta didik di kelas 5 sekolah dasar? Yang kedua, bagaimana pemanfaatan video pembelajaran dalam bentuk YouTube ini dapat meningkatkan minat para peserta didik? Yang ketiga itu adalah bagaimana pengaruh YouTube terhadap minat belajar siswa dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional atau pembelajaran menggunakan cara-cara lama. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Jadi tujuan dari penelitian saya ini adalah yang pertama itu menganalisis efektivitas media video, yang kedua mengetahui cara efektif pemanfaatan video, yang ketiga adalah membandingkan minat belajar menggunakan cara berbasis video tadi dengan cara tradisional atau cara-cara lama yang digunakan oleh para guru. Nah, pada bagian definisi operasional ini saya memiliki 3 poin, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan aspek. Nah, pada variabel bebas ini di dalam penelitian saya itu ada media video pembelajaran. Nah, sedangkan variabel terikatnya itu pada penelitian saya ini adalah yaitu minat peserta didik, dan aspeknya itu adalah perhatian, motivasi, dan partisipasi oleh para siswa. Nah, selanjutnya itu adalah landasan teori, yaitu pada media pembelajaran dan minat peserta didik. Pada media pembelajaran ini, menurut S. Nelson pada 2011, yaitu di mana YouTube ini adalah salah satu layanan berbagi video di internet yang paling populer saat ini, atau yang biasa digunakan para guru atau para pendidik untuk
mengajar atau sebagai media pembelajaran pada proses belajar mengajar di kelas. Nah, yang kedua itu adalah menurut Slametosya, di mana teorinya itu dia berpendapat bahwa minat belajar ini adalah suatu rasa lebih suka atau rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Selanjutnya itu pada kerangka berpikir di dalam proposal saya, yaitu ada permasalahan, harapan, solusi, dan hasil. Nah, pada permasalahan itu ada minat yang rendah pada siswa dan metode monoton pada guru. Yang kedua itu ada harapan, di mana pada harapan ini adalah media yang inovatif dan pelatihan para guru. Pada bagian solusi itu terdapat video sesuai karakter siswa dan pelatihan video pada guru. Dan pada bagian hasil itu adalah siswa aktif dan guru integrasi teknologi. Nah, selanjutnya itu adalah metodologi penelitian, di mana pada metode penelitian ini terdapat pendekatan, metode, lokasi, dan teknik. Nah, pada bagian pendekatan itu saya memilih pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu karena kualitatif deskriptif ini fleksibel dan alamiah, di mana saya ini mengamati atau mewawancarai langsung di lingkungan tanpa banyak batasan. Yang kedua adalah metode. Saya menggunakan metode studi kasus. Kenapa? Karena pada studi kasus ini lebih kontekstual dan nyata. Jadi di mana studi kasus ini melihat suatu permasalahan itu dalam konteks aslinya, sehingga hasilnya itu lebih realistis dan asli. Selanjutnya, lokasi yang saya gunakan atau saya teliti itu adalah di Sekolah Dasar Negeri 14 Empaci di Kabupaten Dedai, di Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Dan teknik penelitian itu saya menggunakan teknik observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Pada proposal penelitian saya kali ini, saya mengharapkan video itu dapat meningkatkan minat dan partisipasi pada siswa. Terus guru juga lebih perlu memiliki kekreatifan dalam memilih atau membuat media untuk proses belajar mengajar di dalam kelas. Terus juga inovasi pembelajaran tingkatan pada hasil belajar itu lebih tinggi.